Kamu tidak mungkin tiba-tiba berada di suatu tempat, seperti misalnya berada di sebuah restoran, mendapat menu yang kamu inginkan, dan duduk di tempat yang sesuai. Dalam hitungan detik atau menit, pasti terlebih dahulu hal itu muncul, diproses, dan tergambar dalam pikiran kamu. Dari proses yang tergambar dari pemikiran inilah selanjutnya akan membentuk realitas atau kenyataan terhadap apa yang kamu lakukan saat berada di restoran tersebut. Sebagai contoh saja, sebelum kamu datang ke restoran Padang, memilih menu ayam goreng, dan duduk di pojok kanan sambil menonton televisi, pasti sebelumnya hal ini sudah tergambar dalam pikiran kamu. Itulah yang terjadi pada diri kita. Semua berawal dari pikiran, baik pikiran yang terjadi secara tiba-tiba maupun yang sudah direncanakan sebelumnya. Semua berawal dari pikiran. Oleh karenanya, kamu harus berhati-hati dalam berpikir. Kamu juga harus benar-benar merencanakan, memastikan, memilih apa yang harus dan layak kamu masukkan dalam pikiran kamu. Banyak dari kita berpikir bahwa kesehatan fisik jauh lebih penting dari kesehatan mental. Persepsi ini muncul mungkin karena manusia terkadang hanya fokus pada apa yang terlihat saja. Padahal pikiran dan mental yang sehat adalah hal utama. Segala hal yang ada di dunia ini dimulai dari pikiran dan mental. Selain pikiran dan mental, yakni kesadaran, apapun yang kamu lakukan harus atas kesadaran diri. Karena setiap apa yang kamu lakukan pasti akan berdampak, ada sebab dan akibatnya. Kesadaran itulah yang akan menyelamatkan kamu di kemudian hari, karena apa yang kamu lakukan sudah benar-benar diperhitungkan, direncanakan, dan dipertimbangkan dengan matang. Mengubah cara berpikir. Agar dapat melepaskan diri kamu dari perselisihan, kebingungan, kelemahan, dan keterbatasan, kamu harus mengubah cara kamu menggunakan pikiran sadar, yakni cara kamu berpikir dan menggambarkan sesuatu dalam pikiran kamu. Ketika kamu berpikir dengan benar, ketika kamu memahami kebenaran, ketika pikiran-pikiran yang disimpan, ditanam dalam pikiran bawah sadar kamu adalah pikiran yang konstruktif, harmonis, dan penuh kedamaian, maka kekuatan pikiran bawah sadar kamu yang bekerja secara gaib akan merespon dan membawa kondisi-kondisi harmonis, menyenangkan, dan baik dalam segala hal. Ketika kamu mulai mengendalikan proses berpikir kamu akan dapat menerapkan kekuatan pikiran bawah sadar untuk segala bentuk kesulitan. Dengan kata lain, kamu akan benar-benar bekerja secara sadar dengan kekuatan hukum Maha Kuasa yang tidak terhingga, yang membentuk segala hal. Pikiran bawah sadar kamu adalah suatu prinsip dan bekerja menurut hukum keyakinan. Semua pengalaman, peristiwa, kondisi, dan tindakan-tindakan kamu adalah reaksi pikiran bawah sadar atas keyakinan pikiran-pikiran kamu. Pikiran, ide, atau gagasan adalah aksi, dan reaksinya adalah respon pikiran bawah sadar kamu. Oleh karena itu, mulai sekarang, taburkan pikiran kedamaian, kebahagiaan, tindakan yang benar, kehendak yang baik, dan kesejahteraan. Pikirkan semua itu dengan sungguh-sungguh, kuat, dan penuh penerimaan dalam pikiran sadar kamu. Teruslah menanam benih-benih pikiran yang baik dalam kebun pikiran kamu, dan kamu akan menuai hasil panen yang melimpah, gilang gemilang. Pikiran bawah sadar kamu dapat diserupakan dengan tanah yang akan menumbuhkan semua jenis benih, yang baik maupun yang buruk. Semua pikiran adalah sebab, dan kondisi adalah suatu akibat. Berhentilah mempercayai keyakinan, pendapat, atau pandangan yang salah
dan ketakutan-ketakutan manusia. Sibukkan diri kamu dengan konsep-konsep tentang harmoni, kesehatan, kedamaian, kehendak yang baik, dan keajaiban akan terjadi dalam kehidupan kamu. Siapapun yang menerapkan prinsip-prinsip pikiran bawah sadar akan mampu berdoa secara ilmiah dan efektif bagi dirinya sendiri dan orang lain. Doa kamu akan dijawab menurut hukum universal mengenai aksi dan reaksi. Kedamaian pikiran dan tubuh yang sehat tidak dapat dielakkan ketika kamu mulai berpikir dan merasakan dengan cara yang benar. Apapun yang kamu klaim secara mental dan kamu rasakan sebagai sesuatu yang benar, pikiran alam sadar kamu akan menerima dan melahirkannya dalam pengalaman kamu. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah membuat pikiran alam sadar kamu menerima ide kamu. Maka hukum pikiran bawah sadar kamu akan melahirkan apa yang menjadi tujuan, hasrat, dan keinginan kamu. Kamu menerima perintah atau ketetapan, dan pikiran bawah sadar kamu akan memancarkan atau meniru kembali secara tepat ide yang ditanamkan. Hukum pikiran. Inilah hukum pikiran. Kamu akan mendapatkan reaksi atau respon dari pikiran bawah sadar kamu menurut sifat pikiran atau ide yang kamu lekatkan dalam pikiran bawah sadar kamu. Keinginan atau impian-impian kamu serupa dengan biji kurma. Kamu dapat menaruhnya dalam sebuah guci dan menyimpannya di langit-langit rumah. Biji-biji kurma itu akan tetap hidup karena mengandung kehidupan. Namun, bila kamu menyimpannya terlalu lama, membiarkannya atau menanamnya dengan cara dan di tempat yang salah, maka sulit diharapkan biji kurma itu akan tetap hidup, apalagi tumbuh. Yang mampu menanam, merawat, dan terus menumbuh kembangkan pikiran bawah sadar adalah pikiran sadar kamu sendiri. Kamulah yang paling bertanggung jawab terhadap pikiran bawah sadar kamu. Pikiran bawah sadar akan mengikuti setiap perintahmu, perintah yang dilakukan secara konsisten, penuh kesadaran dan keyakinan. Perintah yang jelas dan alasan yang kuat kenapa kamu memerintahkan hal itu. Perintah yang mudah dipahami dan benar-benar membuat pikiran bawah sadar kamu sangat bersemangat mengikuti dan melaksanakannya. Pikiran bawah sadar seperti database. Penelitian mengungkapkan pikiran bawah sadar mengendalikan 90% dari kehidupan kita. Pikiran bawah sadar seperti database dari seluruh data dan ingatan yang sudah kita simpan mulai dari sejak kita berada di dalam rahim ibu. Ia juga menyimpan sisi emosi yang terhubung dalam setiap ingatan dan memberikan instruksi kepada badan melalui otak untuk melakukan aktivitas yang tidak kita sadari secara otomatis, seperti bernapas, mengedipkan mata, dan sebagainya. Naluri kita untuk bertahan dan menyelamatkan diri jika ada ancaman diatur juga oleh pikiran bawah sadar. Kemudian hal yang menjadi menarik adalah, sadarkah kita mengenai data apa saja yang selama ini tersimpan di alam bawah sadar kita masing-masing? Apakah pikiran-pikiran positif atau pikiran-pikiran yang negatif? Bila alam bawah sadar kita mengendalikan 90% dari kehidupan, menjadi sangat penting untuk memastikan alam bawah sadar kita berisi hal-hal yang ceria, penuh harapan, optimisme, dan hal-hal positif lainnya. Segala sesuatu dilakukan secara konsisten atau berulang akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan menjadi kebiasaan. Misalnya, seorang anak yang selalu mendengar perkataan "kamu bodoh", atau "kamu malas", atau "kamu tidak teliti", akan membuat anak tersebut percaya bahwa dia benar-benar bodoh. Selanjutnya, pikirannya akan memerintahkan seluruh mekanisme tubuh untuk mewujudkan perkataan tersebut. Dia menjadi bodoh bukan karena tidak memiliki kapasitas untuk menjadi pintar, melainkan karena didikte oleh kata-kata "kamu bodoh".
yang sudah tertanam di dalam pikirannya. Setiap mendapat peluang potensial, anak tersebut tidak mengambil kesempatan karena percaya ia merupakan orang bodoh. Akhirnya ia terbiasa untuk menyanyiakan kesempatan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kita hidup dan bekerja berdasarkan program yang ada di pikiran bawah sadar kita. Persis seperti komputer yang bekerja sesuai dengan program yang terinstal di memorinya. Bisa dikatakan bahwa semua apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini lantaran program yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Ketika kita sudah diprogram di bawah pikiran bawah sadar kita merasa kecil dan bodoh, maka tindakan dan cita diri kita ialah menjadi bodoh. Apakah kamu sudah mencoba merefleksikan apa yang terdapat pada pikiran bawah sadar kamu? Apakah kamu sudah memikirkan apa yang tertanam dalam pikiran bawah sadar untuk menggerakkan kamu ke dalam tujuan hidup yang kamu miliki? Jika jawabannya belum, maka perlu dilakukan program ulang pikiran bawah sadar kamu. Jangan khawatir, kabar baiknya pikiran bawah sadar bisa kamu program ulang walaupun kamu berada di usia yang senja, apalagi masih muda. Banyak contoh-contoh nyata akan hal tersebut, diantaranya Colonel Sanders mungkin sudah tidak asing lagi. Sosok yang memiliki nama lengkap Herland David Sanders ini kerap bergonta-ganti profesi ketika masih muda, mulai dari kuli bangunan, tukang parkir, nahkoda kapal uap, agen asuransi, hingga pemadam kebakaran. Sampai mencapai usia 40 tahun, kehidupan Colonel Sanders belum juga mapan. Bahkan pernah ia berpikir untuk bunuh diri karena merasa putus asa. Di usia yang tua ia baru merasakan manisnya kesuksesan, tepatnya di usia 62 tahun. Memang benar, mungkin yang dikatakan Simon de Beauvoir bahwa tidak ada yang lebih tua dari mereka yang telah mati antusiasmenya, sebagai salah satu filsuf paling berpengaruh di abad ke-20. Ia pernah berkata, permasalahan yang timbul pada kaum usia lanjut bukanlah tingkah mereka yang sok muda, melainkan mereka berpikir tidak cukup muda. Kaum usia lanjut seharusnya meniru anak 7 tahun. Usia yang menua bukan alasan untuk terputus dari perasaan penasaran. Berapapun umur kamu, kamu tidak boleh berhenti untuk antusias untuk mencapai tujuan. Kamu pun bisa melakukan mind programming berapapun usia kamu saat ini, asal kunci utamanya ialah berpikir positif. Meskipun mind programming bisa melakukan pemrograman ulang kepada pikiran bawah sadar kamu, tetapi setiap pemrograman itu membutuhkan waktu dan proses yang berbeda-beda. Ada hal-hal yang tertanam begitu kuat yang tidak mudah untuk dihilangkan. Tugas kamu ialah memastikan pikiran bawah sadar memiliki program-program dan data-data positif yang memberdayakan diri kamu untuk mencapai tujuan.